Iya, buat Michelle, Mami mohon maaf. Kamu merasa terancam kalau kamu menceritakan yang sesungguhnya. Aku setiap datang ngejelasin cobek itu, aku tuh dalam tekanan. Jadi sempat ada terlontar, nanti Mami juga bisa bilang bahwa kamu yang masuk kamar. Itu apa sih tujuan dibalik kata-kata itu sebenarnya, Pinka? Cuma taunya Michelle kunci kamar. Ingat nggak kira-kira itu kan kamu melahirkan di tahun 2018 waktu itu ya? Ingat? Iya. Iya, kamu nggak terlibat, tapi ada nggak sih perasaan kayak, aduh seandainya gue gini, seandainya gue begini, ada nggak tuh? Menikah dengan suami aku tuh kesalahan terbesar. Tapi kamu juga tidak ingin memojokkan kamu. Itu orang istri yang baik, anak yang saya cintain, yang saya hidup mati saya buat anak saya. Maaf, juga sakit, hancurlah keluarga saya. Lebih dari 20 tahun di dunia televisi, apa masih ada cerita yang belum pernah saya dengar? Oke then, let's spill the tea. Spill the tea hari ini yang ditunggu-tunggu ya. Banyak orang ingin mendengar seperti apa sih kisah dari Pinkan Mambo. Hai Kak Feni. Terima kasih sudah hadir loh. Makasih udah dikasih rezeki buat anak-anak aku. Alhamdulillah, mudah-mudahan bermanfaat. Iya, sangat Ini bermanfaat. di sini bawa dari kemarin Bisa. syuting bawa anaknya 4 ya kamu bawa. Iya, bawa 4. 4. Tiga-tiganya semua ngikut gitu ya. Iya, ikut semua. Biasanya kadang nggak ikut, cuma tadi pengen ikut. So, apa kabar Pinkan? Aku baik, even though kemarin setelah pemberitaan Michelle keluar begitu, yang selama ini kita pendam, dan aku membolehkan Michelle cerita memang, dan aku tapi tetap kaget itu kan, akhirnya kamu memilih itu, oke, gitu. Cuma aku lebih kagetnya, kenapa saya yang difokuskan bukannya ke yang pelaku. Kok jadi kata anak saya yang si Koko kakaknya Michelle, salah orang yang jelekinnya. Jadi, kenapa Mami? Ya udah. Nah, jadi aku harus keluar. Itu membuat saya sejak berita itu saya hampir pingsan waktu Michelle. Bukan soal itu karena ada aku dibawa terkesan, bukan Michelle. Ini aku mau revisi lagi, terkesan katanya aku kurang begitu membela Michelle. Aku nggak judutin Michelle lagi di sini, mungkin di talk show aku sebelumnya salah ngomong. Enggak, Michelle, Mami mengerti kamu sedih. Jadi ya itulah, jadi Mami turun aja untuk itu yang bikin saya sedih, bukan berita tentang permasalahan itu, tapi berita saya dibilang ibu yang tidak baik, itu yang mengganggu saya dan jangan membunuh karakter saya. Dan itu saya 3 hari, 4 hari tuh mata saya bengkak. Yang udah 3 tahun lalu saya menangis dan saya mungkin terlalu kuat, terlalu bebel karena terlalu banyak bebannya sampai nggak bisa nangis. Ya udah nangis pasti, tapi kan saya harus karena kerja terus nggak boleh nangis gitu. Jadi tapi karena masa ini jadi saya bengkak matanya, terus saya sampai galau di rumah, takut karena kan ini menyangkut nama baik aku, terus nggak bisa tidur, nggak bisa apa, pokoknya stres 3 bulan, 3 hari. Tapi setelah 3 hari itu
kan kita meeting terus sebelum wartawan udah ini bisa wawancara bla bla bla. Aku bilang hold on sebentar nih lagi meeting keluarga. Jadi Om Ferry tadi opa oma berunding dulu, ada pendeta juga, ada sahabat aku juga. Apa yang harus kita bicara? Emang kita semua kan mengerti masalahnya. Cuma bagaimana cara menyampaikan ke masyarakat itu sudah latihan. Sudah latihan 4 hari. Jadi kemarin-kemarin itu masih aku, agak ya belum, kan ada pendapat pingkan. Pendapatnya, oh nggak bisa dong. Aku harusnya nggak dong misalnya gitu. Pendapat pingkan secara ya pingkan lah gitu. Tapi kan ada masukan dari si kokonya Michelle, Mami harusnya begini, harusnya kan masyarakat Indonesia begini. Aku bilang, ya nggak bisa, anakku ini. Tapi oke, coba aku pikir tenang. Oke, aku pikir, gimana? Oh iya, maksud dari Runding intinya punya kesimpulan, ya udah begini jawabannya. Jadi udah disiapin jawabannya, udah tahu apa yang mesti dijawab. Jadi sebenarnya pingkan itu. Dan aku masih semangat bekerja. Dan sekarang aku happy bekerja, maksudnya aku tidak tergoncang, bukan aku sombong, aku manusia lemah yang penuh kelemahan, tapi aku sudah kembali semangat untuk bekerja, udah bisa maksudnya udah bisa bekerja secara bahagia gitu. Aku tahu pasti Tuhan ada maksud di balik ini gitu aja. Jadi 4 hari memang buat kamu akui memang itu berat ya karena kaget juga walaupun kamu sudah siap, ya, tapi tetap aja bengkak. Tapi hari kelima aku udah bisa kerja kembali gitu. Tapi kan kita mau tarik ke belakang ya, di tahun 2020 kan pernah kamu diwawancara podcast itu kamu cerita bahwa ada masa di mana kamu stres banget ketika ada utang banyak, kerjaan parah, sampai kamu merinding. depresi, kamu mau botakin rambut sampai udah kayak mau nekat mau mengakhiri hidup gitu. Itu tahun berapa kejadiannya pada saat itu? Itu sebenarnya kalau nggak salah ya aku juga lupa. Kayaknya itu juga setelah Michelle cerita deh. Zaman itu juga deh. Jadi udah Michelle cerita digituin gitu. Udah debt collector teleponin aku terus. Nah makanya gigabyte aku di otak aku tuh bukannya apa-apa. Gak cukup. Jadi saya tuh kayak udah bener-bener sangat tersiksa. Udah saya harus bayar utang. Harus kan anak-anak harus makan juga. Ya kadang-kadang kita pinjem keluarga gitu. Ada Tante Ade makasih, terus Tante Indah, pokoknya Pat Leo, investor aku. Banyak orang yang peduli sama aku gitu ya. Yang aku nggak minta mereka bantu gitu. Ya itu kan aku nggak bisa terima, maksudnya aku balikin itu utangnya. Dan juga kita kan kadang kredit kursi, supaya di rumah kan kontrak rumah nggak ada kursi. Jadi kan ya udah kursi murah, yang penting bisa didudukin gitu loh. Maksudnya kan buat anak-anak nonton. Jadi itu semua tuh kan kayak kulkas juga kan, kalau nggak ada kulkas saya repot ya seadanya. Tapi itu kan kredit, nah itu tuh kayak nagih-nagih, belum lagi cicilan mobil segala macam. Terus waktu itu drop usaha gara-gara satu dan lain hal, saya juga nggak tahu kan, karena saya kan bisnis pisang goreng ya, namanya dagang, kadang ada rame, kadang ada sepi. Jadi waktu kita ambil kursi, kulkas segala macam, jadi ketika kita sepi kan, ya itulah makanya saya tuh beli kursi juga karena iman doang sih, kayak afirmasi ya, rumus afirmasi. Jadi kayak ya udahlah kita beli, Mam, emang kita sanggup, udah kita perlu kursi sayang, kita beli aja, udah kita beli kulkas, beli aja, mesin cuci beli aja, bayarnya udah bismillah aja bayarnya. Intinya kayak ya itu kan aku tuh punya satu rumus, yaitu percaya kalau memang kita perlu beli, bukan berarti Tuhan aku butuh berlian, ya enggak gitu loh. Pada saat itu ingat nggak kira-kira itu kan kamu melahirkan di tahun 2018 waktu itu ya? Ingat? Iya ya, 2015. 15. Ini anak-anak 4 tahun kan? Oh iya ya, 15 Lala, terus 2016 Luke. Oh 8, 7, 16 berarti. Salah ngomong. Apa? 2018. 2015, 2016, terus 2018. Iya gitu. Pada saat Michelle cerita itu di tahun berapa? Sudah lama ya? Sudah kejadian atau masih di tahun yang sama? Kalau nggak salah itu, maksudnya di kejadian apa? Kan dia bilang kejadian di tahun 2018. Oh iya. Dia ceritanya. Oh 2018 ya. Berarti anakku udah lahir 2 berarti ya? Iya. Iya udah lahir 2. Kamu lagi berarti. hamil pada saat itu? Mungkin, aku juga lupa Kak. Aku kalau ditanya, aku jangan, karena Udah beban hidupku berat dan aku sering disakitin selama aku 10 tahun belakangan ini, 7 tahun itu aku menderita terus Kak. Kakak nggak tahu penderitaan aku, makanya aku
kadang-kadang suka dibully kan. Oh dia kenapa sih gesrek gitu? Cuma karena kan aku bebannya berat, jadi sebenarnya cukup canggih di dalam otak aku, tapi itu juga Tuhan yang membuat kuat gitu. Jadi dunia aku tuh penuh dengan pressure. Jadi aku kadang-kadang aku libahin dengan ngelucu gitu. Jadi kok lucu ya? Ya bukan lucu, emang hidup gue lucu gitu. Memang itu mungkin karena pressure-nya itu. Itu cara kamu jadi menghadapi, lucu. kamu menghadapi tekanan beban. Ya mungkin dia keluar sendiri, nggak dibuat ngelucu. Sebenarnya nggak ngelucu. Tapi kayak karena efek dari sering tekanan berat banget Kak. Ngalamin 7 tahun tuh berat banget, seberat-beratnya. Dan bukan cuma masalah yang Michelle itu, bukan masalah MA doang. Itu kalau diceritain satu intinya dari percintaan, dari semuanya, ekonomi, masalah MA juga, masalah yang lain juga, orang tua juga kan, pokoknya banyak deh. Nah itu tuh satu demi satu, intinya tuh kalau saya masih bisa hidup aja. Makanya kemarin kan saya gemuk itu kan karena saya stres, maksudnya debt collector nelfon, harus anak-anak kan harus kasih makan. Pokoknya susah diomonginnya. Debt collector itu datang utang siapa? Utang kulkas. Utangnya Pingkan. Soalnya kan daging-daging pada busuk. Suami kamu pada saat itu kemana? Dia waktu itu belum kerja Kak. Jadi waktu aku nyicil kursi gitu kan, kalau kita makan kan pegel, makan di tikar. Ya aku mobil kan ngutang semua. Ya kalau nggak ngutang kita sebenarnya nggak punya pilihan, ya harus ngutang gitu ya. Intinya karena aku nggak bisa bawa anak pakai motor karena anakku banyak. Jadi intinya aku jadi bingung pertanyaannya. Jadi intinya itu utang kulkas yang aku utang. Ya maksudnya itu utang memang untuk keperluan rumah tangga keluarga gitu. Kayak mesin cuci gitu kan. Kalau ngucak sendiri capek. Itu gitu. udah nggak ada pembantu tuh pada saat itu? Oh aku nggak pernah punya pembantu. Kamu nggak pernah punya pembantu? Tapi pernah sih waktu ketika pisang goreng udah stabil gitu, sampai hari ini juga aku bisa. Udah sekarang kan usaha aku udah oke lah gitu. Udah maju lah. Udah maju banget gitu sekarang. Jadi ini artinya asisten yang membantu kamu kerja gitu? Enggak juga, sekarang juga aku nggak punya asisten. Ya dulu waktu pisang goreng, waktu kalau lagi ada uang lah intinya, pernah sempet ada kayak sebulan 2 bulan, 6 bulan gitu pernah ada mbak 3 di rumah waktu kita. Nah pas suamiku diambil sama negara ya, untuk dihukum gitu. Nah itu kita lagi punya mbak 3. Waktu itu rumah kita besar banget, ada 9 kamar di rumah, 7 kamar gitu. Jadi ya gitu pernah, tapi itu cuma 6 bulan aja. Cuma habis itu kan ada kejadian aja aku ya gitulah. Dan basicnya sampai hari ini kalau aku suruh punya mbak mungkin ya bisa sih, cuma karena aku juga udah biasa nguli jadi nggak, ya sometimes perlu tapi nggak terlalu perlu karena aku juga bisa, udah biasa susah intinya. Jadi ya bukan aku ngeluh. Jadi kamu ingat pada saat kamu didatengin debt collector tuh kamu berarti lagi hamil atau baru punya bayi tuh? Aku juga lupa sih itu, kurang lebih mungkin udah lahir, mungkin baru lahir anaknya. Kayaknya baru lahir 2018, 2016. Iya, baru lahir, baru lahir atau mungkin lagi hamil mungkin. Luar biasa ya. Karena aku hamil mulu kan. Sampai suamiku juga bilang, kamu enak banget yang ngeliat kamu ya hamil mulu lu. Jadi ya itu kamu hamil. Punya ya, bayi, udah hamil, punya balita, nggak punya uang gitu. Sampai tetangga sebelahku aja kan dia kasih beras kan sekarung gitu, terus kasih mentega kan, dia tahu aku jualan donat, dia kasih beras, mentega gitu-gitu modalin aku nangis. Terus aku baru cerita Oco, aku bilang aku tadi emang nggak punya beras gitu, tapi aku kalau beli beras tuh 1,5 liter Kak gitu. Terus aku bilang makasih Oco udah kasih beras. Nah tadi kita belum makan seharian karena ini cuma cerita. Terus dia gini, kamu gak nganggap Oco saudara. Oco gak nganggap saudara. Dia kan baik bener sama aku. Kok lapar gak bilang? Gak mungkin kita bilang gitu. Jadi kita gak pernah bilang sebelahan rumah udah kayak saudara. Kita tuh gak pernah bilang kita gak ada apa tuh, gak pernah bilang sama siapapun. Cuma makanya aku ngomong sama saudara kan, ini tolong minta uang, pinjem uang 50.000. Maaf itu bukan urusan saya. Aku nangis gitu. Terus aku jam 4 pagi aku bikin kue buat diantar ke rumah pelanggan. Subuh lagi hamil. Gak ada yang nganterin. Mama bilang pokoknya gak ada yang nganterin. Pokoknya sedih deh. Sampai semuanya juga udah sering tinggal di rumah aku. Ada
produser juga, orang musik juga kan tinggal di rumah aku. Kadang-kadang mamanya juga aku cebokin, itu seorang nenek-nenek, aku cebokin kotorannya gitu. Gila sih Kak, kamu cuma artis doang yang bisa cebokin mama aku. Jadi aku rawat mamanya gitu. Jadi intinya aku nggak pernah hitungan. Jadi aku ya gitulah Kak, pokoknya nggak semudah membayangkan keadaan aku, gigabyte aku tuh, otak aku tuh kagak cukup gitu Kak untuk mikir apa yang harus aku lakukan, sedangkan kan ada utang, terus ada takut Kak dikejar debt collector, takut loh Kak. Takut diapain emang mereka gimana? Ya enggak kan, takut dijokin ketemu, takut gitu, sampai akhirnya aku memberanikan diri, aku telepon, yuk Pak ketemu, sambil takut gitu. Udah akhirnya ketemu, terus aku minta temenin papaku, nangis panjang jalan naik motor papaku. Aku berdoa, dia nggak tahu kan kesedihan aku, tapi dia tahu lah anaknya lagi sedih, mau ketemu dia pun. Aku sampai di jalan berdoa sama Tuhan, Tuhan kuatin aku Tuhan, gitu. Sorry ya lagi syuting aku nangis. Saya bilang udah Tuhan, tolong Tuhan jangan kenapa-napa aku Tuhan, aku ini pembuat uang satu-satunya di rumah, suamiku nggak kerja juga Tuhan. Jadi kalau aku kenapa-napa aku takut anakku nggak bisa makan gitu. Udah aku takut nih Tuhan, uangnya belum ada, udah gimana ya, udah bismillah aja lah kata Tuhan gitu. Udah bismillah aja lah, udah ketemu. Ternyata dia bilang ini bisa dicicil Bu, kenapa nggak bilang dari tadi bisa dicicil. Aku udah takut nih. Tapi dicicil seminggu 3 juta, tetap aja mahal. Terus aku nggak ada pilihan, bisa kan Bu? Mau bilang nggak bisa aku juga takut, tapi aku bilang aja bisa. Cuma aku bilang Tuhan, disuruh bilang bisa, bayarnya dari mana? 100.000 aja tuh susah bagi aku, apalagi 3 juta seminggu Tuhan. Tuh kamu bisa goreng Tuhan. Terus aku bilang bisa, udah terserah Tuhan, aku cuma bilang bisa, nggak tahu dari mana datangnya. Tiba-tiba ada orang beli pisang goreng tuh tiap minggu, aku juga bingung. Orang beli pisang goreng selalu bayarnya cuma tagihannya 50.000, bayarnya satu orang 3 juta. Beli pisang bayar 3 juta, aku nangis lah. Kok beli pisang 3 juta ini kebanyakan Bu uangnya. Sekarang aku cuci laundry, cuci pakaian orang, gosok, setrika baju tetangga kayak gitu-gitu. Ini Bu ada berkat nih, aku bayar laundry cuma 40.000, ini 3 juta. Buat ibu selalu ada 3 juta gitu. Tetangga lah, tukang laundry, yang langganan laundry lah, yang beli pisang goreng lah. Selalu kasih aku 3 juta sampai sofa itu lunas. Jadi aku suka bingung, itu uang dari mana gitu. Ya udah, Tuhan selalu kasih jalan gitu kan. Iya, ternyata dengan bismillah, tabarakallah lah, pokoknya Tuhan tuh selalu kasih jalan buat yang menangis. Ya intinya aku juga bingung lah Kak, aku bisa hidup sampai hari ini karena Tuhan. Suami kamu tidak bantu? Waktu itu kan suami aku kan lagi nggak kerja Kak. Waktu itu kita cuma pelayanan. Dia nggak kerja, kan bisa nganter kamu ketemu debt collector. Dia bisa bantu goreng pisang goreng. Yes. Suamiku kayaknya punya kesibukan, katanya menurut dia punya kesibukan untuk kayak cari kerja lah, apa-apa gitu, tapi belum dapat kerja. Jadi semua goreng pisang, beli terigu, sampai aku dapat uang dari pisang goreng 20.000 gitu. Aku juga pernah kayak aku hamil, pengen pisang goreng gitu, minta uang gitu sama saudara, ada uang. Terus aku ke mobilnya, aku temuin uang, diumpetin 700.000. Jadi aku sampai, makanya aku dendam sama pisang goreng. Ini mau nangis apa ketawa sih. Terus aku jadi bikin pisang goreng. Enggak, itu pisang goreng juga karena aku tuh waktu susah, cuma pisang goreng tuh yang menemani keluarga kita setiap hari. Karena beli pisang goreng itu murah, cuma 10.000 kita bisa makan cemilan. Kita kan kalau orang lain beli cemilan ciki atau apa gitu, snack gitu, itu bisa beli ke warung. Kalau kita kan nggak mampu beli itu, menurut kita beli es teler aja itu benda mewah. Jadi cuma pisang goreng itu 10.000. Temen aku yang bisa aku kasih cemilan buat anak-anak. Jadi makanan kita tuh cuma beras, beli 4 liter, terus tahu tempe, ayam sedikit, terus pisang itu untuk 3 hari cemilan. Nah itu dipotong kecil-kecil sama cuma punya, yang penting tuh kita cuma punya terigu, udah bersyukur, gula, terigu,
garam sama pisang. Nah itu udah harus ada. Karena kan ada anak kecil tuh kan nyemil terus. Jadi aku selalu ngidam juga, aku pengen apa juga aku nggak beli. Aku cuma bisa mampu makan pisang goreng setiap aku hamil. Kayak gitu. Mana-mana juga aku sampai gadein HP, sampai apa juga. Semua tuh aku berdiri sendiri di kaki aku supaya anak-anak tuh bisa makan. Aku di sini bukan minta kasihan. Aku cuma cerita. Aku cuma minta tolong setiap hari. Tuhan ampunin orang yang jahat sama aku. Yang selama 7 tahun ini membuat aku nangis. Ampunin dia. Tadinya dendam loh Kak. Kalau kita bukan masalah MA ya. Tadinya dendam loh Kak. Kita tuh gak bisa ngampunin. Gak bisa ngampunin atas semua yang menekan aku gitu. Yang tega gitu. Ini siapa? Satu orang atau beberapa orang? Satu orang Kak. Satu orang ini? Di luar masalah MA? Di luar masalah MA. Masih ada lagi yang menyakiti kamu di luar masalah MA? Iya, itu udah 7 tahun, 9 tahun itu aku sakit banget. Disakitin. Apa ya? Diapain kamu? Ya aku gak bisa cerita. Karena aku, dalam hidup aku gak mau jelekin orang rumusnya. Karena kan aku gak mau diserang. Karena aku harus mengamankan diri aku. Karena kan aku satu-satunya orang yang cari uang buat 3 anak kecil yang ikut itu. Sama Michelle juga, sama Rezel juga, 5. Jadi 7 tahun bersama orang itu sebenarnya kamu juga merasa disakiti di luar kasus MA. Tapi apa yang membuat kamu tetap bertahan dan bahkan sampai punya 3 anak? Ya aku sih gak sebut orang ya siapa, cuma adalah saudara gitu. Saudara? Enggak, maksudnya orang lah gitu. Orang. Jadi apa yang membuat yang menyakiti kamu ini sama dengan gitu yang menyakiti MA? Itu aku nggak mau jawab deh. Nggak mau nyakitin orang intinya. Kenapa? Tadinya tuh aku pikir Kak, aku tuh orangnya sial banget gitu. Makanya dengan adanya pemberitaan ini juga membuat aku lega dan membuat aku bahagia karena kesakitan aku 9 tahun, 7 tahun ini tuh aku bisa cerita gitu sama orang yang tadinya aku nggak bisa cerita sama siapapun. Tapi dengan di sini aku ketemu sama masyarakat yang lewat Cafe Niros yang nonton. Ada orang aku juga nggak nyangka sampai satu Indonesia bisa denger kisah pahit aku yang disakitin, yang terus bekerja buat anak-anaknya sampai rasa tanganku mau buntung kayaknya. Aku nggak sempet ngerawat diri. Ini mah aku karena baru-baru ini aja usahaku udah maju. Kemarin juga waktu usaha aku masih kacau, aku nggak sempet Kak ngero-ngero rambut gini, nggak sempet Kak. Aku sampai nggak punya underwear, nggak punya baju tuh aku umut-umut kadang spray aku jahit jadi baju. Karena nggak bisa beli baju. Kenapa kamu tidak ingin menjelekkan orang yang tadi kamu bilang kamu sempat dendam? Kamu sempat dendam, tapi sakit akhirnya, loh. Iya, sakit banget Kak. Tapi kenapa kamu tidak ingin bahkan bercerita atau menyalahkan atau? Ya, aku kan juga nggak mau lah, karena aku kan harus ngamanin diri aku. Kalau aku dimarahin orang, nanti akunya kenapa-napa, siapa yang mau kasih makan bayi-bayi kecil itu? Walaupun sekarang aku juga marah sama seseorang, tapi kan aku nggak bisa membahayakan aku, karena nggak ada lagi yang bisa cari makan untuk 3 anak-anak kecil yang lucu itu, yang nggak tahu apa-apa. Aku harus besarin dia sampai dia jadi sarjana, jadi anak soleh. Kamu merasa terancam kalau kamu menceritakan yang sesungguhnya? Gak gampang di posisi aku itu, gak gampang. Karena kan bukan orang satu, karena orangnya banyak juga. Karena kan punya keluarga juga kan.
Jadi bukan cuma satu orang itu kan punya keluarga. Aku juga selalu baik dengan semua orang. Jadi mereka juga tahu aku baik dan aku juga tahu mereka ya baik juga. Suka menolong aku juga ketika aku nggak punya. Banyak orang keluarganya dari yang juga nolong aku. Tapi dua hal yang berbeda ketika aku sakit dengan aku ditolong itu. Aku rasa Tuhan yang menggerakkan hati orang-orang baik. Yang meminjamkan uang sama aku, yang bantu usaha aku. Ada yang modalin aku juga. Bisnis aku juga 7 juta, bapak saudara juga baik gitu. Banyak yang baik. Jadi kamu pernah merasa ada di fase-fase yang kamu tadi cerita sampai bikin merinding yang kayak itu. Udah mau mati Kak rasanya Kak. Kan 7 tahun loh Kak. 9 tahun. Dan dalam keadaan itu lebih kepada pembunuhan karakter ya. Iya, kakak kalau dibunuh langsung, mati langsung. Gak apa-apa. Mending aku mati langsung aja. Tapi ini aku gak mati, cuma karakter aku kayak dibunuh gitu. Apa? Kamu merasa apa? Kayak aku dibuat kayak bisa jadi hero, jadi tertekan dalam waktu yang lama. Di play victim, dibilang aku yang salah. Padahal aku udah baik, mulia. Jadi ibu yang baik, selalu baik. Gak pernah aku berbuat mencuri. Aku punya utang juga, aku berusaha bayar. Uang sekolahnya anak aku juga kan, yang dulu-dulu kan harus dibayar. Sampai sekarang juga aku masih cicil. 7 tahun ini kamu merasa kamu dibunuh karakternya? 7 tahun ini? Iya lebih dari itu Kak. Lebih sedih bukan cuma masalah anakku doang. Jadi aku udah jatuh, timpa tangga, bonyok. Terus plus aku dibully sama seluruh masyarakat Indonesia karena bukan kesalahan MA lah. Ya intinya MA juga sedih, aku tahu. Kamu juga sedih? Iya, aku juga jauh karena aku kan yang sayang bener sama anak aku. Aku hidup tuh, aku nggak pernah ngurusin single aku. Aku nggak mau ngurusin, bukan nggak mau aku ngurus, tapi aku lebih ngurus. Aku udah kebiasaan susah, jadi aku mau masuk studio tinggal bayar 1 juta aja, tapi kan harus ada promosi segala macem. Tapi aku lebih mikirin Pampers hari ini, anak-anak utang-utangnya sekolahnya MA, sekolah Rejel yang dulu kita kan sekolah belum bayar juga, itu kan kita masih cicil sampai hari ini. Kalau usaha maju, ya udah maju sekarang, udah membaik, bahkan ini mau meroket gitu ya. Tapi doain aja insya Allah. Cuma nggak semudah itu juga, tetap aja ada yang harus dibayar, tagihan-tagihan. Kamu bilang bahwa dengan MA bercerita, kamu juga merasa ikut lega. Ya aku juga bahagia dengan MA cerita. Makanya aku nggak pernah larang. Kamu nggak pernah melarang? Nggak pernah. Aku malah bilang bagus sebenarnya. Sebenarnya. Tapi pada saat sebenarnya itu bagus. Sempat ada terlontar. Cuma kan aku mikirin MA itu kan karirnya gimana gitu-gitu. Jadi sempat ada terlontar. Nanti Mami juga bisa bilang bahwa kamu yang masuk kamar. Itu apa sih tujuan dibalik kata-kata itu sebenarnya? Ya sebenarnya ada cerita-cerita yang mungkin nggak bisa diceritain di sini gitu, karena aku sebagai ibu dan ayah menjadi satu-satunya yang memagari keluarga aku supaya keluargaku ini aman gitu. Dan case close the door aja, sampai sini aja gitu. Karena kalau misalnya kita utik-utik lagi kasusnya, masalahnya, intinya akan tambah kepo, akan tambah jadi fokus ke kasusnya. Sedangkan kan kasusnya sudah dikepoin di pengadilan, sudah diunek-uneknya semua pihak, saya saksi, MA itu semuanya udah. Tapi pada saat kamu mengungkapkan itu, apapun ya itu artinya, tapi kan pasti ada tujuannya kamu mengatakan pasti itu ada, kepada Michelle. Apakah supaya, tadi kan kamu bilang kamu sebenarnya senang, nggak apa-apa dia ngomong. Tapi sempat terlontar kata itu tuh sebenarnya kamu tujuannya apa? Kata-kata itu sempat terlontar. Iya tujuannya supaya dia berpikir, supaya dia ragu-ragu ngomong, supaya dia tahu ada risiko ketika dia ngomong, apa?
Ada sedikit rasa ragu sebetulnya. Kamu ingin dia ngomong tapi kamu sendiri juga takut. Kamu sendiri juga ragu. Ya inilah, makanya nggak semuanya bisa aku ceritain di halayak publik gitu. Tapi nggak mungkin kan seorang ibu menjelekkan anaknya, itu nggak mungkin gitu. Aku sayang sama Michelle dan aku yakin Michelle tidak jahat gitu. Michelle baik sekali, anak yang sangat baik. Nggak ada Michelle yang jahat tuh, nggak ada. Sekaligus aku konfirmasi di sini, Michelle tuh tidak ada jahatnya gitu. Jadi mungkin lebih ke miskomunikasi, mungkin lebih ke. Kamu ngomong gini jadi seolah-olah itu ada seolah-olah gitu ya. Seolah-olah. dengan statement kamu itu jadi seolah-olah ada yang dilakukan Michelle yang sebenarnya kamu ingin tutupi. Intinya bukan sih, maksudnya gini loh. Maksudnya gimana ya ngomongnya ya? Intinya saya sih, lebih ke saya aja deh. Saya itu ibu, tapi saya juga mungkin ada salahnya gitu. Sama Michelle mungkin, sama suami mungkin, atau saya dengan tetangga, dengan anak, sama siapapun. Karena saya ini kan. Jadi kamu ada feeling guilty-nya juga. Saya enggak, kalau di kasus ini saya enggak merasa ikut-ikutan, saya enggak terlibat maksudnya. Iya, kamu enggak terlibat, tapi ada enggak sih perasaan kayak aduh seandainya gue gini, seandainya gue begini. Ada enggak tuh? Ya, kamu mungkin, memang tidak terlibat secara langsung. Mungkin kecil-kecil ada mungkin. Apa? Yang namanya apa? Ya mungkin harusnya ketika suamiku mau ketemu anaknya, harusnya aku say no. Harus. Tapi di situ kan posisi aku tuh gigabyte-nya nggak cukup. Jadi aku lagi tagihan utang, laginya Michelle juga lagi nangis. Makanya aku peluk-pelukin terus, makanya dia mau minta apa aja aku kasih, walaupun itu hasil pisang goreng. Aku tuh nggak cukup pemikirannya, jadi pemirsa minta tolong. Coba dulu jangan menghakimi saya, jangan bunuh karakter saya. Coba dulu teman-teman, coba berpikir teman-teman tuh jadi saya. Di dalam posisi saya, di mana anak suami saya itu punya anak, ada yang 3 kecil-kecil, yang setiap hari tuh yang saya ciumin juga, yang Daddy mana? Daddy kenapa nggak di sini lagi? Aku mau nangis jawabnya. Dia tuh sebenarnya ayah yang seperti Gimana apa sih? Posisi aku. Ayah yang seperti apa sebetulnya dia? Dia itu ayah yang tak tertebak, lebih tepatnya. Yaitu aku lebih tepatnya, suami aku itu menurut saya, makanya kita nggak sama visinya dari kita. Sebenarnya menikah, kan saya udah pernah bilang di podcast seseorang artis, menikah dengan suami aku tuh kesalahan terbesar. Bukannya aku bilang suamiku jelek, maksudnya bukan mau jelekin, tapi dia kan intinya aku nggak feeling sebenarnya menikah dengan dia tuh, Tuhan udah bilang jangan. Karena agama sih sebenarnya, kita sama-sama Kristen, tapi Tuhan aku tuh bilang jangan, yang ini jangan gitu, yang ini kan masih ada yang lain gitu. Maksudnya nggak tahu lah, susah dijelasinnya. Pokoknya secara agama tuh jangan. Jadi aku maksa gitu loh, ceritanya maksa sama Tuhan. Udah deh kesepian lah, pokoknya yang ini aja lah. Nggak ada, namanya di Amerika. Nah ceritanya tuh dia dulu hidupin mamaku dan hidupin aku. Makanya aku rasa kayak ada utang budi. Jadi kayak dia tuh yang nganterin mamaku ke dokter sampai mamaku mau meninggal. Terus ngasih makan kita selama di Amerika. Walaupun temen. Menyekolahkan anak-anak. Menyekolahkan Michelle juga, menyekolahkan Reza. Semua tuh dia yang bayarin. Atas kerja dia semuanya tuh on cover. Jadi aku pegang ATM-nya, aku tinggal jajan aja di Amerika. Jadi secara pacar ya, tinggal jajan. Jadi waktu itu juga aku gak punya pendapatan, karena aku kan turis, aku gak punya uang. Plus rumahku, pokoknya habis lah gara-gara ada yang. Pokoknya ekonomi aku tuh dibuat Tuhan tuh sejak aku di Amerika tuh gak punya apa-apa. Rumahku juga kejual 700 juta. Ada yang penipu, hilang lah 3M. Udah, aduh anjlok, habis udah. Jadi kita dibiayain oleh suamiku sekarang. Jadi kamu merasa ada. Jadi aku jadi kayak memikir, cakep juga ya, udah mulai cakep ya orang ini gitu, karena dia menolong keluarga saya. Jadi tapi dari karena bukan kasmaran, dari karena oh baik ya gitu. Nah, tapi dia memang mendekati kamu Iya ya? mendekati, dan aku juga mendekati dia karena aku kesepian. Karena aku kayak
Ya aku kan janda udah berapa tahun, jadi ketika ketemu cowok lumayan lah buat diajakin cerita gitu. Jadi kedekatan anak kamu dengan bapak tirinya, bapak sambungnya ini sebenarnya gimana kamu melihatnya di awal-awal? Sebenarnya aku tidak melihat keanehan karena aku kan sibuk kerja sih gitu, sibuk kerja goreng pisang gitu. Michelle tuh kasihan. Michelle tuh kan dia kan yang membantu aku merawat anaknya suami. Yang si kecil-kecil itu dulunya itu dirawat sama Michelle. Jadi betapa hancur hati aku. Michelle juga yang bantuin anaknya. Michelle juga yang ya intinya kebaikannya itu kok gitu. Gak pernah kebayang hancurnya saya. Kalian gak pernah kebayang hancurnya saya. Nah, ini bukan acting, aku nangis. Dan itu kan nangisnya udah dari 3 tahun lalu. Mungkin teman-teman mengharap aku nangis jujuritan. Ini udah 3 tahun lalu, jadi air mata saya juga udah mulai habis. Dan saya gak boleh nangis karena saya harus bekerja. Intinya Michelle tuh sangat kasihan. Kita pernah mewawancarai kamu di tahun 2022 lalu begitu ya, ketika ada berita kamu mulai jual cobek, pengki gitu. Ketika ya kita melihat bahwa ada apa dengan Pinkan gitu, seperti ya kamu bilang lucu tapi sebenarnya di dalam itu ada sesuatu yang bergejolak. Iya banget. Berarti kan kalau dihitung mundur 7 tahun lalu, aku setiap datang ngejelasin cobek itu, aku tuh dalam tekanan yang sangat berat. Bayangin aja, aku harus menanggung. Aku harus cari uang buat anak-anakku. Aku gak cukup. Otak aku berpikir untuk apa yang harus. Aku cuma taunya bisa kunci kamar. Itu doang yang mami bisa kepikir untuk ngomong. Kunci kamar dan aku usir. Dan aku bersaksi dengan BAP aku bahwa suamiku silakan. Itu aku udah memang bela Michelle di pengadilan gitu. Tapi kamu juga tidak ingin memojokkan pelaku. Memojokkan juga di pengadilan. Karena kan. Tapi di media. Oh di media enggak. Media enggak. Karena? Di media ya bukan ya dengan aku bilang aku bela Michelle mungkin memojokkan juga pelaku. Tapi kamu menjaga sekali untuk tidak terlontar kata-kata. Iya karena aku kan harus mengamankan diri aku Kak. Karena kan aku ini gak boleh susah. Coba kalau ada apa-apa dengan aku, misalnya masyarakat Indonesia misalnya marah sama aku, amit-amit ya Bang Baik ya, insya Allah tabarakallah, insya Allah Tuhan bismillah lindungin Pinkan. Karena Pinkan ini gak berdaya. Pinkan ini cuma seorang istri yang masih dalam kakak. Dan suami aku itu kan punya keluarga. Keluarganya banyak. Dan itu saya selalu baik dengan mertua. Tidak, saya tuh orang yang istri yang baik. Saya juga dulu, wah panjang ceritanya tuh kalau dulu ada juga yang saudara juga yang usir saya jauh-jauh keluar kota, usir saya dalam keadaan hamil. Aku bawa anak hujan-hujanan, diusir, nggak punya uang. Ada truk lewat, Bu mau kemana? Karena sendal aku copot. Ayo Bu bawa sini. Untung ada orang gereja juga nolongin aku. Tapi kan di mana udah mau acara sebentar pas. Ya sih jemput. Intinya dia udah terlalu sakit. Banyak hal yang saya udah sakit. Plus anak saya sakit. Anak yang saya cintain. Yang saya hidup mati saya buat anak saya. Emma juga sakit. Hancurlah keluarga saya. Hancurlah anak-anak saya. Bisa. Kalau nggak saya masih hidup aja udah syukur. Saya juga harus menjaga nama baik Emma. Harus membuat Emma sukses. Jangan seperti mamanya. Harus membuat Emma itu. Nanti kalau ada cowok-cowok naksir. Nggak boleh tahu latar belakangnya. Kita harus silent. Tapi Emma nggak kuat kan. Boleh nggak Mam? Nanti aku gini Mam ke media. Boleh. Dengan senang hati. Terserah.
Michelle, memang itu membuat makes you happy, then you do it. Kamu lakukan. I'm proud of you. Tapi kamu gak bisa cry all the time sayang. Aku bilang, kamu harus bangkit. Gak bisa, MA tuh sedih. Saya selalu bilang gitu. Gak bisa sedih. Udah aku pergi. Aku sedih. Mami gak ngerti. Mami ngerti. Ya ini miskomunikasi. Intinya miskomunikasi seorang anak sama ibu. Karena dia mungkin saya terlalu kuat. Dia terlalu lemah. Jadi gak nyambung bahasanya. Mungkin. Kamu terlalu lama. Bukan terlalu kuat, saya juga nggak sombong. Kamu terlalu lemah sebenarnya saya. Kamu terlalu lama berusaha kuat. Ya itu lebih tepatnya. Sorry ya, aku syuting nangis. Aku nggak profesional banget. Sorry guys. Bisa dieditkan. Kenapa kamu selalu minta maaf? Kalau kamu nangis, Toto lihat nangis. Ya aku gak mau ganggu syuting Gala. Aku udah dibayar di sini. Aku udah, maksudnya Kak Feni udah baik nolongin aku, kasih rezeki. Buat anak-anak aku bisa buat cicil sekolah. Aku udah dukung sini. Aku jadi susah ngeditnya karena banyak nangis ya. Gak apa-apa. Ini orang biar lihat bahwa apa yang kamu rasakan gitu. Tapi kenapa kamu sorry? Michelle pun ketika nangis juga I'm sorry gitu. Apa kamu juga mengajarkan ke anak-anak kamu seperti kamu bahwa tidak mau menangis, tidak mau menunjukkan air mata? Iya boleh nangis, Michelle boleh nangis karena Michelle kan sangat tertekan. Michelle harus nangis, tapi Michelle nggak boleh nangis terus. Kita harus buktiin ke orang-orang yang mungkin kurang baik atau siapapun yang Michelle kesel. Mami juga, ya mami anak mamanya lah. Jadi kamu harus buktikan kalau mami akan jadi orang sukses. Kita bergandengan tangan. Mami makanya push banget albumnya Michelle. Aku bilang Michelle baru pulang dari Amerika, aku brand baru, sebuah produk namanya MA. Yang cantik, yang talented, dan speak English. Memang Michelle speak English kan. Jadi kamu harus belajar bahasa Indonesia juga karena kita di Indonesia dan aku ajarin dia jadi artis kayak gimana. Tapi aku satu hal, aku ajar selalu anak-anakku karena kita sudah sakit. Keluarga kita tuh sudah bukan cuma MA, tapi kakaknya pun juga sakit. Dan kita sudah sakit beransur-ansur. Makanya saya satu-satunya yang di rumah yang melihat bahwa anak-anak saya tuh dalam keadaan sakit. Saya sakit sekali, sungguh sangat sakit. Tapi saya tak berdaya. Tapi dengan adanya podcast seperti ini, saya merasa ada yang sayang sama saya. Saya jadi bisa ngomong. Dan saya gak menyangka kalau saya bisa ngomong kepada ribuan orang di Indonesia. Makasih banyak masyarakat. Maksudnya saya punya temen satu aja yang mau temenan sama saya dengan segala kelemahan saya aja. Saya udah bersyukur kepada Tuhan. Apalagi kalau saya bisa, tujuan saya tuh cuma ibadah. Apalagi kalau saya bisa punya, maksudnya bisa ngomong ke kuping-kuping orang tentang kesakitan aku. Jadi aku lega gitu. Kayak Tuhan bela gitu loh. Kayak rasa dipeluk sama Tuhan. Kayak rasa this is time, Pink kan. You're not alone. Apa yang kamu rasa 7 tahun itu, aku akan ungkap. Aku akan bayar air mata kamu, Pink. Jadi aku kayak, Tuhan bener ada ya gitu. Aku nggak tahu. Tadinya aku mikir sampai kapan aku harus memendam ini. Ya paling nggak aku nggak cerita detailnya apanya. Tapi paling nggak orang tahu Pinkan tuh nggak sekuat yang di TV, nggak sekuat yang waktu lagi ngomong atau apa gitu lah.
Dan memang ada fase ketika itu sebenarnya kita juga menduga-duga ada apa dengan Pinkan. Dan juga kamu aku selalu jual cobek, kamu menjawab pertanyaan dengan aneh-aneh gitu, halu-halu. Itu saat kamu lagi. Iya, dan aku selalu ajar anak juga kenapa saya selalu bilang minta maaf, karena kita sudah lama dalam keadaan tertekan. Kasihan. Jadi kita sebenarnya kita nggak pede, makanya kita selalu minta maaf. Jangan. Jadi ini membuat satu pelajaran penting ke anak-anak aku. Kita selalu jalan merunduk. Dan satu hal, kita nggak boleh jahat sama orang. Karena kalau kita dijahatin seperti ini, kalau kita dijahatin orang, ini rasanya loh sakit. Makanya waktu dulu saya mungkin pernah jahat sama orang, ya saya minta maaf sama Tuhan. Saya nggak mau jahat lagi sama orang gitu. Dan halu-halu itu ya memang benar karena tertekan dan lain-lain. Jadi bahasa saya tuh bahasa orang planet. Jadi karena dunianya tertekan. Jadi bahasanya nggak sama dengan orang lainnya gitu. Jadi mohon maaf kalau saya nyinggung artis lain atau apa. Apalagi itu, saya nggak ada maksud nyinggung artis lain. Nggak sempet lah saya untuk merencanakan sesuatu yang buruk. Cuma karena itu mau memuji sebenarnya artis tersebut tuh kaya raya. Artis tersebut tuh hebat. Sebenarnya mau memuji, tapi dengan bahasanya salah ngomong gitu. Tapi kamu bukan selalu sering begitu. Itu karena di hati kamu ada perasaan seperti ya itu tadi kamu bilang. Insecure ya. Sebenarnya Pinkan itu dua. Dia sangat nggak pede dan dia sangat pede. Itu dia dua sebenarnya. Karena dia sangat nggak pede, akhirnya dia berusaha melewati itu sehingga terlihat seolah-olah over pede. Lebih tepatnya dia lebih dalam keadaan tertekan. Dia belum free. Tapi ketika dia belum free, dia merasa tertekan. Dia lagi bicara dengan dirinya sendiri bahwa kamu harus buktikan kalau kamu itu bukan perempuan murahan. Tidak seperti yang kamu derita selama ini. Kamu tuh wanita artis. Kamu ingat kamu dikenal, kamu itu pintar, kamu itu berharga di mata Tuhan. Kamu itu bisa jadi orang sukses lagi dan segalanya. Nah itu ketika Pinkan tertekan, Pinkan harus ingat itu. Jadi Pinkan kayak dua yang harus Pinkan ingat gitu. Sementara Pinkan cuma minum teh, tapi Pinkan harus ingat Pinkan ini lagi makan pizza gitu. Jadi kayak gimana ya rasa pizza? Lupa. Tapi ya udah anggap aja itu pizza. Oke. Nah, rasanya pizza. Yeay, aku makan pizza. Tapi dalam hati aku sedang minum teh gitu. Kamu mencoba mengafirmasi. Ya afirmasi, bener. Hal-hal yang luar biasa. Supaya itu bisa tercapai. Iya, dan makin tahun itu memang kalau boleh saya bersaksi memang semakin tercapai gitu. Sekarang bisnis bajunya semakin jalan. Terus ada aplikasi juga, bisnis baru juga. Jadi Tuhan tuh apa yang saya bicarakan yang tadinya afirmasi, nanti kita akan beli ini ya, nanti kita itu kebeli gitu. Maksudnya bisa, walaupun belum sehebat yang lain, mungkin kan relatif ya hebatnya orang. Tapi saya udah merasa luar biasa dengan saya punya 50 perusahaan. Bukan sombong, memang benar. Tapi 50 perusahaan tuh saldonya masih yang 1.500.000, yang 48 lainnya 0. Karena kan baru 2 yang dijalani. Ada banyak yang diusahakan oleh namanya Pinkan, itu apapun dikerjakan. Niatnya banyak gitu loh. 50 perusahaan tuh maksudnya niatnya banyak, maksudnya gitu. Nah itu kan kamu berharap ya, dan ini sebagai ibu pikiran kamu adalah Michelle sebaiknya kalau dari pertimbangan orang tua adalah ini jangan sampai orang tahu, biar dia masa depannya ke depan itu tidak ada yang tahu sehingga tidak berat ke depannya buat dia. Dan kamu bahkan ingin supaya dia itu ada brand baru. Jadi itu barangkali yang membuat ketika Michelle ingin ngomong keluarlah kata-kata. Karena mungkin terlalu kuat. Nah tapi yang aku lagi ngomong terlalu lemah. Nah kalau aku terlalu kuat kan karena aku pencari uang. Jadi aku tapi kamu merasa bahwa sendiri. Tapi kamu merasa nggak bahwa kadang-kadang ada kata-katamu yang kamu menyesal kamu ucapkan kepada anak? Mungkin iya. Mungkin tidak tepat waktunya gitu. Mungkin ya itu. Mungkin itu ada benernya, ada salahnya. Tapi mungkin itu tidak tepat.
karena orangnya lagi sedih. Nah, tapi mungkin itu bukan maksud aku. Jadi ini maksudnya aku gebrak Michelle itu maksudnya itu gebrak maksudnya itu Michelle itu maksudnya disuruh bangun gitu loh. Disuruh bangun, disuruh marah sama aku supaya apa? Oh, jadi Michelle itu mirip sama saya, makanya berantem terus. Michelle itu miripnya tuh saya nggak bisa tuh orangnya disuruh, nggak bisa disuruh saya. Nanti pingkan ke Blok M, nanti gini nggak bisa. Tapi pingkan sama Michelle tuh sama orangnya. Kamu pasti nggak bisa kan ke Blok M? Baru dia jadi ke Blok M. Jadi malah dibilangnya jangan ke situ, malah dikerjain. Kamu nggak bisa pasti ke situ, hanya orang yang hebat yang bisa ke situ. Makanya aku keluar kalimat itu, bilang Michelle, kamu nggak bisa, kamu tuh lemah. Maksudnya biar dia marah, biar dia, aku bisa loh. Makanya kan kita juga lagi bikin film, akhirnya tertunda. Michelle nggak bisa lah acting, aku bisa loh. Nih aku udah make up nih, pagi-pagi udah make up. Nah itu aku mau, aku jadi seneng, udah make up gitu. Jadi itu ya makanya bahasanya mungkin tidak tepat atau seorang yang lagi lemah, terlalu lemah ketemu orang yang berusaha kuat dan menahan bebannya dalam waktu yang lama. Tadi apa sih katanya Kak Feni, lupa aku. Sampai terlalu lama mencoba kuat. Nah itu mencoba kuat, dan kamu berharap anak kamu juga secara instan bisa menjadi kuat seperti kamu. Iya karena karena Michelle nggak boleh nangis terus gitu. Tapi kan itu kan Pinkan yang ngomong. Mungkin kalau kita jadi Michelle kan nggak mungkin dong kuat langsung. Apalagi ABG kan. Aku udah tua. Kamu sudah menghubungi Michelle? Akan. Jadi aku sejak podcast ini juga aku jadi terbuka untuk menyadarkan aku bahwa bahasa aku mungkin terlalu terlalu jagoan, maksudnya terlalu maksudnya bukan ke arah situ gitu. Mami bukan mau ngomong itu loh gitu. Mami tuh mau ngomongnya, tadi Mami mau ngomongin jeruk loh, kok Mami jadi ngomong semangka gitu. Salah buah loh gitu maksudnya. jadi biar dia paham maksudnya. Oh, that's my mom. Memang Michelle tuh kayak Pinkan. Makanya kita selalu berdebat. Karena Michelle itu nggak bisa tuh Michelle dimarahin tuh nggak bisa. Nggak bisa tuh Michelle kamu ya gitu, nggak bisa. Michelle tuh harus kayak, Michelle cantik, makan apa. Tapi kamu juga apa karena itu juga kamu atau kamu berharap bahwa ketika mengeluarkan kata-kata yang menurut kamu challenging gitu atau menekan rasa sakitnya itu buat setiap kamu. Anak beda-beda cara gitu. Terus apa? Ya kamu kadang-kadang suka gitu nggak? Teknik kamu ya ini tahu itu adalah sisi yang dia sakit atau dia lemah, kamu tekan itu. Iya, memang sengaja. Supaya apa? Ya supaya dia marah, supaya dia aku nggak lemah ya. Aku cantik ya, aku kuat ya. Ternyata tapi mungkin itu sedang dimasak oleh Michelle, bahasa-bahasa aku. Tapi dia belum lagi dimasak masalahnya. Tapi dia karena pergaulannya itu masakin dia yang masak dengan cara berbeda. Nah sekarang masakannya bingung mau dibawa kemana. Kenapa kamu pilih cara itu? Ya karena menurut aku cuma sanggup berpikir itu gitu. Karena kamu dari pengalamanmu, kamu banyak ditekan sehingga kamu merasa kayak kamu aku kuat. Ya contoh ya, ditekan sama yang tadi aku bilang itu, ditekan kan aku, ya kamu perempuan murahan, kamu tuh seperti kasar lah kata-katanya, kamu tuh gini setiap hari aku dikata-katain gini, kamu tuh wah nggak bener deh, gini, kamu tuh miskin, gini. Oh aku malah marah, pertama nangis, lama-lama aku, miskin ya? Enggak, makanya aku afirmasi. Makanya aku orang yang salah satu yang paling kaya, aku punya hidung, aku punya mata. Nah itu kan orang tertekan yang ngomong gitu. Makanya bahasanya bahasa planet. Yang orang gak ngerti karena dia. Tapi kan gak enak. Dengar kata-kata seperti itu gak enak. Ya karena gak ngalamin jadi aku. Maksudnya gak enak? Iya kan kamu digituin orang. Oh digituin. Ya gak enak. Mau bunuh diri lah rasanya. Itu aku udah sering mau bunuh diri Kak. Gara-gara kata-kata itu Kak, udah mau botakin rambut lah, mau terjun dari apartemen lah, udah sering. Jadi kenapa kamu pakai pisau lah, udah sering. Kenapa kamu juga menekan anak kamu dengan cara yang sama? Kalau kamu tahu itu menyakitkan. Justru karena itu baik, aku disakitin orang itu justru aku wake up.
Justru aku kayak, Ya walaupun kamu sempat jatuh, kamu walaupun merasa aku justru nangis, itu justru aku kayak, ih, kok aku dibilang miskin ya? Kok aku dibilang perempuan aneh ya? Oh nggak bener dong. Oh lihat aja ya nanti ya. Jadi kayak main gitu ya. Oke main gitu ya. Terus lama-lama saya balas orang itu. tapi kan ada ya, itu ada yang menjatuhkan, tetapi kan ada yang menguatkan kamu. Tuhan yang menguatkan. Terus langsung aku sejak kuat aku ledek balik. Sampai aku akhirnya pada tahap aku berani loh ledek balik. Sampai hari ini aku ledek balik. Aku jadi tahapnya tuh ke situ dulu baru ke situ. So aku sampai kayak aku bikin ini loh, plastik jualan kamu nggak ada plastiknya dong, nggak ada mereknya dong, ya abal-abal. Iya plastik kamu kan ada mereknya, tapi orang nggak butuh merek, butuhnya omset. Lihat dong, catering aku omsetnya berapa. Nah, berarti gitu. sekarang kamu lihat, ya itu memang Jadi kamu berani, sudah menjelaskan maksud kamu. Kamu memang sengaja menekan dia supaya kamu berharap dia akan bangkit karena merasa Iya tertantang. makanya kan selalu bilang. Tapi kan setiap anak kamu bilang juga Iya, beda-beda. setiap anak. Dia juga ada samanya dan kamu ada juga bedanya. Bener. Apa yang akan kamu lakukan ketika nanti kamu bertemu sama dia? Kayaknya akan rubah strategi dikit ya. Soalnya ini mix ya. Kayaknya masakannya strateginya bakal di mix kayak sesuatu seperti itu, tapi bahasanya harus memeluk, harus mengerti bahwa dia sakit. Ya aku juga ngerti, makanya salah bahasa doang. Tapi juga harus mengencourage, menggebrak juga bahwa oh this is your choice. Kamu mau tidur di rumah teman, silakan. Karena kamu mau pulang ke rumah. Kalau kamu cinta dengan keluarga, cinta itu tidak dipaksa. Sama dengan aku bilang ke siapapun, cinta itu tidak dipaksa. Kalau kamu mau pulang, silakan pulang. Kalau kamu nggak cinta, gak apa-apa gitu. Tapi mami sayang kamu, terlalu sayang gitu. Nanti ya adalah ramuan-ramuannya untuk kan setiap anak. Kakaknya Michelle juga beda treatmentnya. Ada yang diginin doang kayak malah nggak bisa. Ada yang dinangisin malah bisa. Jadi gitu. ini setelah 4 hari baru kamu sampai di akhirnya ini, atau ada orang yang membantu kamu untuk akhirnya ya itu tadi bisa punya strategi yang berbeda gitu. Aku dengar dari host-host sih kayak misalnya kayak dari Kak Feni terutama kemarin kayak something kayaknya kamu harus gini deh, jangan gini-gini deh. Kayak aku figure it out di otak aku kayak why not gitu, kayak kayaknya ini kenapa enggak ya, ini kan masukan yang baik gitu. Aku let me try gitu, cobain aja gitu. Cobain aja kan ini untuk kebaikan anak aku juga. Toh juga aku bisa merangkul teman-temannya Michelle juga. Ayo let's do business gitu kan. Karena aku otaknya cari duit dong. Teman-temannya Michelle kan kenapa kita gak bikin agensi aja atau apa gitu kan. Yang intinya jangan dimusuhin gitu. Maksudnya kalaupun Michelle nginep, mami ikut nginep lah di situ. Tadinya juga gitu kalau misal nginep aku juga nginep di rumah temannya. Tadinya juga gitu sampai aku pegel. Bisa mami pulang nggak sanggup di sini. Ya tolong didoakan aja buat masyarakat Indonesia biar pingkannya. Saya ini manusia yang sangat lemah. Saya ini nggak kuat. Saya ini tidak jauh dari kata sombong. Saya ini manusia yang sangat lemah. Tolong doakan saya biar saya tuh jadi ibu yang tabah. Amin. Ini kan masih badai di keluarga saya. Masih ada anak-anak kecil supaya Pinkan nih tangannya masih bisa cari uang buat anak-anak, diberikan kesehatan dan dilindungi dari miskomunikasi yang mungkin telah terjadi. Saya juga mohon maaf juga untuk mungkin saya salah. Ya mohon maaf sebesar-besarnya ya pemirsa ya. Ya doain aja biar Michelle pulang ke rumah. Biar kita jadi keluarga yang sakinah. Mawadah pokoknya keluarga yang bahagia. Kamu siap berani minta maaf juga sama Michelle? Karena setiap orang juga punya salah pasti. Iya buat Michelle, mami mohon maaf kalau caranya mami mungkin menyakiti kamu. Mami tidak pernah meragukan cerita kamu. 1000%, 1.000.000%. Michelle memang tidak ada di dalam, Michelle ada di dalam pengadilan, tapi Michelle mungkin sedang sedih. Jadi tidak mendengar perkataan mami waktu bersaksi. Dan Michelle tidak tahu BAP yang sebenarnya betapa
Tulisan mami itu beribu-ribu tulisan hanya untuk membela Michelle. Mami terlalu sayang Michelle. Terlalu sayang Michelle. Lebih daripada manusia manapun. Apalagi ya semua. Anak-anak mami 5 yang paling mami cintain. Tidak ada yang mami cintain selain anak mami 5. Bahkan mungkin kalau boleh dikata Michelle, mami cinta anak mami tuh melebihi cinta mami sama Tuhan. Di Alkitab itu bilang kita cinta Tuhan dulu baru cinta anak. Tapi ini udah kelewatan. Aku lebih cinta anak. Nah makanya kalau Michelle tahu itu isi hati mami. Makanya mami sering berdoa minta ampun sama Tuhan. Maaf Tuhan, saya lebih sayang anak. Tapi Tuhan tahu lah maksudnya. Saya bilang saya nggak mau sayang, saya tak sayang Tuhan juga. Ya intinya Bismillah aja lah pokoknya. Michelle harus tahu mami tuh terlalu cinta Michelle. Michelle pulang ke rumah atau ke rumah papamu, jadilah anak yang baik, anak yang soleh. Biar Michelle tuh jadi anak yang bisa mengabdi sama negara, berguna bagi nusa dan bangsa. Dan satu, Michelle tidak boleh jahat sama orang, dan juga tidak boleh jahat dengan dirimu sendiri. 1000-an kali mami ngomong, jangan cuma sama orang lain, tapi dirimu sendiri yang harus kamu sayang Michelle. Karena mami, kamu sayang dirimu, mami lebih sayang kamu. Seperti Pingkan sayang Pingkan, tapi Tuhan lebih sayang Pingkan daripada Pingkan. Karena Pingkan dilahirkan, diciptakan oleh Tuhan. Ya begitu juga cinta mami sama Michelle. Lebih sayang mami daripada dirimu sendiri menyayangimu. Kalau bisa ditukar, mami yang pastinya, mami orang pertama yang taruh badan mami. Kalau boleh ditukar cerita Michelle, mami biar semuanya. Bukan Michelle orangnya. Michelle tuh satu orang yang sangat berharga. Anak-anakku. Aku orang pertama yang menjaga anak-anakku. Tidak akan pernah boleh satu manusia pun menyakiti anakku. Sampai anakku nanti meninggal, sampai dia nikah, tetap aku jaga. Amin. Udah gak kuat lagi. Sorry. It's okay. Ini terlalu berat buat aku. Ya pasti. Soalnya ada trauma. Maafin aku. Ada trauma. Kamu juga yang trauma. belum sembuh juga kan gitu. Jadi aku kalau setiap bahas itu tanganku udah mulai gemeter. Bantu aku lah. Jangan persulit aku lagi, teman-teman. Jangan persulit keluarga aku lagi. Udah cukup hancur kita dengan kejadian anakku ini. Bantu kami tuh, bantu kami lah. Ya udahlah aku udah ampunin orang-orang yang mungkin kurang baik, biarin aja. Aku yakin Tuhan aku nggak tidur lah gitu. Insya Allah. Amin. Pingkan di beberapa wawancara sebelum ini juga pernah bercerita ada kendala ketika dia berusaha untuk memutuskan perceraian gitu ya. Satu karena pernikahannya di Amerika, betul seperti itu? Itu. Dan kamu juga sempat mengatakan bahwa kamu pernah berdoa dan Tuhan bilang jangan. Iya, benar. Bisa kamu jelaskan? Iya, ini yang bikin aku bingung. Nggak bingung, ya bingung. Jadi kayak, nah itu juga salah satu beban juga. Karena aku sebenarnya kan sudah merasa bersalah sejak aku nikah itu. Saya sudah tahu saya melawan Tuhan. Dan saya merasa cuma satu kan kita menurut aku. Dan aku yakin semua orang pasti mau masuk surga. Maksudnya aku tuh selalu merasa bersalah. Aku takut masuk neraka sampai hari ini. Sampai nanti aku sudah bercerai, baru aku gak takut lagi. Makanya aku pengen bercerai. Karena aku mau masuk surga. Memang kedengerannya konyol. Tapi ini kan tentang kepercayaan aku. Maksudnya aku merasa pernikahan aku ini tuh gak sah di mata Tuhan. Walaupun sah, kita didatangi pemuka agama intinya. Tapi aku tidak merasa, aku merasa ini menyalahi apa yang Tuhan mau gitu loh. Jadi
aku rasa ini kayak seperti nggak sah gitu, tapi mataku kayak selalu buta. Ini tapi kan diresmikan loh gitu. Tapi ini kok kayak nggak gitu. Jadi aku suka tanya Tuhan, suka nangis setiap hari, doaku cuma itu. Karena aku juga emang mau pisah kan. Jadi aku bilang, Tuhan tapi karena udah 10 tahun adalah rasa sayang. Karena dia kan udah suami. Jadi dari biasa aja lama-lama kan jadi sayang gitu. Terus aku kasih makanan, aku cakepin lah, maksudnya aku bikin dia tambah cakep setiap hari, aku bikin gemuk, aku kasih apa, aku dandanin bajunya apanya. Jadi aku semakin tambah keren ya, bagus lah gitu. Jadi maksudnya aku semakin sayang. Terus dia juga adalah sisi baiknya juga ketika dia misalnya kasih kado ulang tahun aku, maksudnya apa. Ya intinya manusia itu penuh dengan kelemahan, tapi ada yang kita ingat tentang kebaikannya ketika dia waktu mamaku sebelum meninggal. Dia juga yang nganterin mamaku sampai mamaku menutup mata. Aku gak sanggup bangun karena aku goreng pisang. Tolonglah itu mamaku, tolonglah, aku gak sanggup bangun. Aku bilang, dia yang antar. Jadi sometimes aku dilema gitu loh. Karena ini mix gitu loh. Yang satu ini saya tertekan. Yang satu ini saya ingat-ingat juga. Ini manusia juga ya, tapi juga kesel ya anak saya begitu. Jadi saudara nggak gampang saudara ada di posisi saya. Dan nggak mungkin saya membela yang salah tuh nggak mungkin. Saya pasti bela anak saya. Jadi saudara jangan salah berpikir. Justru aku karena terlalu sayang sama saya. Jadi intinya terus aku tanya sampai terus kadang-kadang Tuhan 3 kali aku tanya Tuhan. Tuhan tuh aku kan belajar bisa dengar suara Tuhan. Aku kadang-kadang bisa dengar, kadang-kadang enggak gitu. Ada ciri-cirinya. Tapi 3 ini aku rasa itu benar-benar suara Tuhan bilang jangan. Sayangilah suamimu. Tapi kadang-kadang aku doa mungkin ini pas lagi. Aku gak tahu lah benar atau enggak, aku juga bukan Tuhan. Tiba-tiba ini kayaknya cerai deh gitu. Soalnya ini. Tapi aku juga ada pendeta juga bilang. Kayaknya baru kemarin, baru 2 hari lalu. Kayaknya sekarang kayak semakin jelas ya. Kayaknya sekarang kamu harus bener-bener total ya, jauhin ya katanya gitu. Tadinya aku masih ada gimana gitu ya, kayak gini gitu. Tapi kayaknya sekarang lebih baik jangan ya gitu. Aku kaget juga sih pendeta aku ngomong gitu. Tapi kenapa? Ya adalah penjelasannya. Tapi aku bilang, tapi sekarang ini. Makanya kan aku di wartawan juga aku bilang, tolonglah teman-teman kalau ada yang bisa tolong urus cerai lah, saya goreng pisang terus tiap hari loh. Gimana saya nggak tahu pintunya di mana, pengadilan di mana. Mana nikahnya di Amerika lagi, suratnya di Amerika belum diambil lagi. Siapa gimana caranya saya nggak ngerti, gaptek lagi. Terus suruh nyewa lawyer, berapa duit lagi nyewa lawyer lah. Iya, mungkin ya oke lah itu secara surat, tapi mungkin anak-anak juga perlu. Tapi juga saya juga beban. Berpikir gimana yang ya. Anak kecilnya kan nanyain dia di mana. Iya. Nangis lah saya di posisinya. Jadi bingung juga yang mau gini. Ya mungkin kamu mengatur supaya lebih berhati-hati mungkin. Mungkin pada saat dia ada anak-anakmu yang lain tidak ada. Atau pada saat bapaknya ketemu anak-anak juga tidak sendirian. Iya harus. Tapi selalu ada juga yang memantau. Harus rame. Iya. Lebih dari 10 orang. Iya. Nggak boleh kurang dari 8 orang. Jadi kamu tidak akan membiarkan rame dan juga ada banyak keluarga yang mendukung. Karena rame cuma di mall juga kan nggak bener. Betul. Rame kan orang lain nggak bisa. Karena kamu kan fokus bekerja. Iya, dan saya kan satu-satunya orang yang melindungi anak-anak saya dan melindungi MA juga. Nggak bisa, saya pengen ketemu sebagai mantan istri gitu. Ya nggak bisa saya ngomong gitu karena kan ini perasaan banyak orang. Iya. Terus saya mau bilang di depan anak misalnya, Mami ya misalnya aja gitu ya, Dedi kebaik gitu ya misalnya. Nggak tega dong, karena anak kecil. Jadi Dedi baik kan? Baik gitu. Baik sayang. Semua manusia itu sebenarnya baik. Sayang kan? Aku harus sayang kan sama Dedi. Kenapa ya MA gitu ya Mami? Semuanya sayang ya. Saya udah beku deh kalau udah ngomong gitu. Jadi teman-teman coba bayangin di posisi saya. Tapi kalau bayi-bayi gak ada, saya ngomong sama dianya, ya pastilah. Ya bentak-bentak juga kan anaknya gak ada.
Tapi kalau ngomong sama MA beda lagi. Ya pastilah, pasti mami bela lah gitu. Nanti ngomong. Jadi ini kan banyak pihak yang saya ngomong. Saya harus gimana? Saya ada di tengah-tengah. Saya nggak mungkin samain kata-katanya semuanya. Kalau saya samain, nanti yang 3 itu mereka kan punya kebutuhan psikologis. Nggak boleh kita bilang dia nanti akan termemori. Jadi aku jahat loh. Tapi dedinya 3 anak ini pernah menyesali nggak perbuatannya? Dedinya itu, dia kan orangnya unpredictable. Tapi pernah terucap nggak dia menyesal? Dia nggak pernah ngaku bahkan ya? Nah itu, ini aku kasih kode aja ya. Dia tuh bilangnya, misalnya aja abu-abu gitu. Nah Selasa abu-abu, Rabu hijau gitu. Terus nanti Kamis abu-abu lagi. Berubah terus. Jadi aku tahu sih sebenarnya dari detektifnya aku gitu. Tahu sebenarnya. Gitu. Bahwa? Ya intinya aku nggak mau jelekin orang sih di sini gitu. Dan aku nggak mau include dalam kasusnya karena ini kan aku juga harus. Jadi kamu tidak butuh pengakuan, kamu yakin kebenarannya. Dan itu semuanya kan detektifnya aku udah serahin ke negara. Pengadilan. Ya, okay. Jadi biar. Tapi dia sendiri belum ada ucapan minta maaf, menyesal, itu nggak ada. Kalau minta maaf pernah, terus lalu tidak lagi. Maaf untuk apa? Nah itu saya nggak enak ngomongnya. Jadi dia pernah minta maaf. Untuk lalu, yang dilakukan kepada anak kamu? Atau apa yang dilakukan terhadap kamu? Mungkin intinya saya nggak mau jelekin orang ya. Intinya pernah minta maaf. Lalu kalau berapa lama yang lalu, yang terakhir yang saya tahu, pernah juga meralat maafnya gitu. Jadi kayak, oh yang kemarin salah ngomong loh. Kayak gitu. Salah ngomong. Bye, aku mau masak. Kamu masih mengunjungi dia, menengok di? Waktu itu, ya intinya aku nggak mau dalam deh gitu ngomongnya. Soalnya ini kan aku dalam keadaan trauma. Aku bukan cuma MA, aku ini dalam keadaan unstabil, tidak stabil emosi saya. Yeah. Jadi minta tolong sama semuanya bahwa jangan menambah unstabil saya lagi. Cukup saya menangis 4 hari kemarin, mata saya kayak kodok. Sekarang saya mau jualan tas, jualan baju supaya buat beli pampers besok, buat nabung biar sekolah, buat bayar utang-utang yang belum dibayar. Jadi saya nggak kuat. Saya lihat MA di YouTube nggak pernah. Saya lihat aplikasi itu yang katanya lagi viral, FYP, nggak mana berani. Saya lihatnya, mencetnya pun saya minggir ke sana, nggak mau. Karena saya udah tahu diri saya nggak kuat mendengarnya. Trauma kamu apa? Makanya kemarin disetel di TV kan, langsung jejeritan kan, takut. Jadi ada orang yang harus dibawa ke psikiater, saya juga. Yeah. Intinya saya juga gimana mengembalikan kenormalan saya lagi sebagai manusia normal. Manusia utuh yang bisa jalan dengan normal. Ya mungkin saya memang termasuk kategori sedih, terlalu sedih. Harus dirawat karena dia itu sama dengan MA. Kita berdua ini ya sama sakitnya. Perlu perawatan. Nah jadi saya nggak kuat untuk membuat masalah baru yang akan membuat saya sakit lagi. Ya makanya saya jaga-jaga ngomongnya. Karena kan saya ini mesin uang satu-satunya untuk bayi-bayi kecil dan MA dan Rezel. Kalau saya nggak itu uang sekolah mereka, misalkan mau kuliah, mau modeling, singlenya, biaya-biaya anak-anak. Jadi intinya adalah bahwa kejadian ini korbannya bukan cuma satu. Walaupun memang korban secara langsung ada nyata. Tetapi buat keluarga, buat saya ibunya, lebih korban. Kamu lebih korban? Lebih korban karena saya melahirkan MA. Seorang ibu. Coba aja kakak, bayangkan aja ya, amit-amit. Amit-amit, Masya Allah, Tabarakallah. Cuma hanya memikirkan sedikit aja, 0,009%. Kakak udah penuh dengan apa tuh? Gak bisa dong anaknya. Gak akan. Seorang ibu gak akan dong.
Lebih sakit ibunya atau anaknya? Ibunya melahirkan loh. Sama-sama sakit, tapi beda dan Iya. ada hal lain. Sedih lah ibu yang ciumin dia dari baby. Sehelai-sehelai rambutnya kita elapin. Tapi kalau kamu merasa kalau kamu memikirkan itu, kamu akan jatuh sakit lebih dalam dan tidak bisa bekerja lagi. Sehingga kamu Sehingga aku acting kuat gitu. Afirmasi supaya nggak nangis gitu. Karena kalau aku nangisin, aku bakal jeritan di sini dan nggak bakal bisa ngomong. Jadi aku kalau kakak itu kenapa mukanya datar gitu? Ini lagi nahan nangis maksudnya. Kalau aku gini-giniin, aku kayak tadi lagi aku udah tahan aja nggak kuat tadi nangis. Makanya aku kayak cengeng, cuma kelihatannya aja kuat. Padahal juga sakit. Oke, baik Pinkan, terima kasih sudah bercerita. Iya, maaf ya kalau ada kata-kata yang salah dan aku nangis. Mudah-mudahan Pinkan, mudah-mudahan setelah ini kamu diberi kekuatan, kamu Baik. diberi kesehatan sehingga Iya, kamu mohon dan doanya. diberi terang supaya kamu bisa berkomunikasi lebih baik lagi dengan anak-anak kamu. Kalian bisa kembali lagi, Iya. percaya lagi satu sama lain. Yes, gitu ya. benar. Saling mendukung sebagai sebuah keluarga. Benar. Bahwa tragedi ini adalah hal yang akan kalian hadapi bersama sebagai sebuah keluarga. Untuk saling menjaga. Benar. So, Iya betul. Amin. Makasih buat doanya Kakak Feni Rose yang sangat menginspirasi dari kemarin 2 kali kita bertemu. Tapi something special yang aku dapat dari Kak Feni berbeda dengan yang lain. Maksudnya bukan yang lain ya, berbeda dengan kebanyakan orang. Ya aku belajar banyak. Aku bisa menangkap energi yang Kak Feni kasih sama aku tuh benar-benar kayak terang ngasih tahu ke aku tuh benar-benar keserap gitu terangnya, berbeda sama orang lain yang ngomong. Aku bisa dengar Kak Feni yang ngomong. Karena kamu Cara tetap kakak nyampeinnya tuh masuk ke aku gitu. Tapi aku bilang Kak Feni tuh orang yang dipilih Tuhan, yang spesial, yang aku anggap, aku respectnya. Pasti bukan kekuatan Kak Feni, pasti tahu itu kekuatan yang di atas, yang memberikan roh itu kepada aku, memberikan kekuatan saya juga untuk mendekati Michelle dengan cara yang berbeda. Jadi makasih Kak Feni udah sama-sama. udah menginspiring aku, menjadi berkat buat aku. Amin. Ya mohon doanya biar Kak Feni sama-sama ibu, biar Pinkan juga bisa kuat jadi ibu, bisa lebih mengerti lagi cara bagaimana bicara dan lain sebagainya gitu. Dan mudah-mudahan Pinkan, selain kamu terus bersemangat untuk cari duit, cari cuan untuk anak-anak kamu, semoga kamu juga bisa mendapatkan bantuan supaya kamu bisa melewati Kakak trauma nangis? kamu. Ya karena Apa ini kok nangis? karena memang tidak mudah apa yang kamu alami, yang Michelle alami tidak mudah. Apa yang harus kalian hadapi itu bukan sesuatu yang Mudah, sederhana ya. kompleks. Dan itu tidak semua orang bisa melihat. Kadang-kadang yang diucapkan, kadang-kadang yang terlihat itu adalah hanya di permukaan, tetapi yang di dalam Pinkan pendem sendiri segala kesakitan itu itu. kadang tidak terlihat Tak oleh terlihat. mata orang-orang. Iya. Bahkan kamu sendiri pun kadang-kadang juga karena kamu simpan terlalu dalam, Iya benar. kamu juga Sampai aku lupa. kamu lupa. Iya di titik itu benar. Lupa akan sakit itu lupa. Yang aku ingat tas tadi kejual berapa ya? Satunya cuannya 20.000, jadi kita dapat berapa hari ini? Sehingga ketika kamu emosi, yang keluar dalam kata-kata kamu itu bunyinya Tadi adalah udah berbeda. bikin pon belum gitu. Sehingga terima kasih buat Anda semua yang sudah menyaksikan perbincangan ini, juga terima kasih begitu ya. Mohon ya oke, itu atas permintaan Pinkan. Walaupun mungkin Jangan Anda ditambah lagi. ya karena kata-kata itu kadang-kadang lebih menyakitkan gitu ya daripada kalau kita kesenggol gitu ya. Iya betul. Karena itu bisa masuk ke dalam hati, sementara kondisi orang
setiap orang berbeda, kata dia. Kita berharap tidak pernah berada di dalam sepatunya Pinkan gitu ya, karena itu berat. Tadi Pinkan katakan tuh betul sekali. Kita aja ibu gitu membayangkan aja 0,00 sekian aja tuh kayak ada yang gitu kan. Ya Allah. Jadi ketika ada yang harus menghadapi itu, bisa dimengerti kalau itu kemudian berusaha untuk mengatasinya dengan berbagai cara. Salah satunya adalah dengan berusaha pura-pura kuat. Ya, menutupi itu gitu. Iya. Itu hanya sebuah tameng. Iya, tameng. Karena saya nggak boleh kehabisan baterai. Kalau saya kayak kemarin kan karena MA ngomong, saya jadi libur jualan. Nah kalau libur jualan tuh susunya, Mami susu udah habis. Mudah-mudahan segera punya rumah, amin. Iya, amin. Supaya anak-anak tuh punya tempat tinggal yang pasti, nggak harus pindah-pindah kontrakan. Amin. Uang sekolah semua terjamin. Yes. Dan yang terpenting kalian sehat, bahagia, sekarang aman. Udah aman, udah membaik kok bisnisnya. Dijauhkan dari orang-orang yang jahat. Iya, amin Kak. Kita juga lagi rencana mau beli rumah bulan ini, doain. Amin. Iya. Amin. Mudah-mudahan bisa berkumpul juga sama Michelle juga. Iya, for sure Michelle. Iya, ini dari sini kita belajar bahwa ya kadang-kadang kita bertanya, kok ibunya begini, kok ibunya begitu gitu. Tidak banyak yang tahu bahwa ya ibunya juga trauma gitu. Ibunya juga ada perasaan-perasaan di dalam yang ya udah mudah-mudahan. Aduh, tuh aku juga nggak pertolongan. Aku juga nggak berani membayangkan gitu ya. Dan sama-sama membutuhkan pertolongan juga gitu ya. Ini ada karena itu banyak orang dulu. Udah stabil sih aku, udah bisa ini. Cuma jangan ditayangin lagi kayak gitu. Kamu mengaku kamu merasa sudah stabil. Iya masih cengeng sih. Tapi karena setiap ada trigger-trigger pasti akan. Iya juga ya. Ini mungkin menjadi pengetahuan juga buat yang lain. Iya. Bahwa kejadian seperti ini gitu, kekerasan di dalam rumah tangga begitu ya, itu pelaku adalah pelaku, mungkin dia punya luka yang lain, tapi korban ini bukan cuma satu orang, tapi ya satu keluarga ini, dan yang butuh untuk memperoleh bantuan juga bukan hanya satu, tapi semuanya. Dan kadang-kadang masing-masing orang menghadapi itu dengan cara-cara yang berbeda yang barangkali kita juga nggak paham. Jadi yang paling bisa kita lakukan adalah berdoa, mendoakan yang terbaik. Ya, tolong doain buat kita sekeluarga tetap bisa rukun anak-anak sama mamanya. Amin. Dan mereka semua bisa bahagia, lebih baik lagi, dijauhkan dari orang-orang jahat, dan orang yang jahat itu pun bisa sembuh, mendapatkan terang juga. Ya, amin. Supaya biar dia banyak rezekinya juga, kita doain. Dan buat mulia kita sekali loh Kak Feni. Dan supaya kita semua juga dijauhkan dari hal yang seperti itu. Ya Allah ya Rabbi, amin. Ya Allah. Hebat, senang bisa kenal sama orang yang luar biasa. Saya baru tahu kenapa Feni Rose luar biasa. Semua karena Tuhan. Semua karena Tuhan. Bukan karena kakak. Itu mungkin salah satu yang buat aku terharu kan. Aku juga terharu, pasti aku juga rasa nggak langsung bisa begini Kak Feni, pasti melalui makanya bisa sebahasa dan mengerti bahasa Pinkan. Makanya bisa menginspirasi. Itu semua Allah yang sampaikan. Ya, dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, amin. Terima kasih. Spill the tea. Okay then, let's spill the tea.